Halo teman-teman, terutama yang mengambil Magister Hukum UKI. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu topik dalam mata kuliah kita, yaitu tentang anjak piutang. Dilihat dari sisi bisnisnya dan dari sisi hukumnya. Perlu diketahui, anjak piutang itu sering dikenal dengan istilah factoring. Apakah anjak piutang atau factoring itu? Ada suatu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalian serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi dalam negeri dan luar negeri. Yang perlu digarisbawahi adalah suatu badan usaha, kegiatannya adalah pembiayaan, bentuknya adalah pembelian atas piutang atau pengambil alian atau anjak piutang itu, serta memberikan jasa-jasa pengurusan piutang. Ini adalah salah satu kelebihan dari factoring, dan tagihan yang diambil alih adalah bersifat jangka pendek dari suatu perusahaan dalam transaksi dengan konsumernya, bisa dalam negeri dan bisa luar negeri. Selanjutnya, siapa saja sih para pihak yang terkait dalam transaksi anjak piutang? Yaitu ada 3, yaitu factors atau perusahaan anjak piutang itu sendiri, kemudian klien atau penjual, dalam hal ini adalah yang nanti piutangnya akan diambil alih, dan customer adalah customer client atau pihak pembeli yang nantinya akan membayarkan utang tersebut kepada pihak factors. Lanjut kepada pengertian manfaat anjak piutang. Bagi perusahaan tentunya ada pengalokasian biaya anggaran, yang mana tadinya anggaran itu tertunda sehingga bisa dipergunakan. Kemudian memberikan fasilitas pembayaran di muka. Anjak piutang memberikan fasilitas pembayaran di muka, kemudian meningkatkan daya saing perusahaan klien dengan adanya kredit yang lancar tanpa memberikan kredit kepada customer karena sudah dibayarkan pihak factors, sehingga daya saing dari klien itu semakin cepat, semakin baik dan semakin cepat bisnisnya, meningkatkan kemampuan perusahaan klien memperoleh laba. Otomatis dengan cash flow yang lebih baik, laba yang diperoleh juga semakin meningkat. Kemudian menghindari risiko kerugian karena kredit macet. Dengan adanya fasilitas kredit atau piutang yang dibayar oleh factors, maka otomatis klien diuntungkan dengan meminimalkan risiko yang kemungkinan terjadi bila yang bersangkutan memberikan kredit langsung kepada customer. Mempercepat proses ekonomi secara umum. Dengan adanya factors, secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi perputaran ekonomi bisnis khususnya. Lanjut kepada jenis fasilitas anjak piutang apa saja. Berdasarkan notification pemberitahuannya ada disclose, undisclosed. Kemudian berdasarkan penanganan resikonya ada with recourse, dengan jaminan, without recourse, tidak dengan jaminan. Berdasarkan pelayanan pelanggan, ada beberapa hal yang diberikan oleh factors. Ada full service factoring, resource factoring, bulk factoring, maturity factoring, advance payment. Sedangkan berdasarkan wilayahnya ada dalam negeri dan luar negeri. Kemudian mekanisme anjak piutang. Dilihat dari notification-nya, ada disclose factoring, menyerahkan piutang kepada perusahaan anjak piutang dengan sepengetahuan debitur, sedangkan undisclosed tanpa sepengetahuan debitur. Dalam konteks ini, umumnya factors memilih disclose factor, di mana pihak pembeli atau debitur atau customer
mengetahui transaksi itu sehingga pembayaran bisa langsung diberikan kepada factors. Jadi dalam hal ini risikonya lebih aman. Ini dalam konteks prakteknya ya. Kemudian lanjut kepada berdasarkan penanganan risiko ya seperti sebelumnya dengan jaminan dan tidak jaminan adalah sebagai berikut. With recourse atau dengan jaminan, bila klien tidak mampu melunasi kewajibannya, risiko kredit menjadi tanggung jawab pihak customer dan pihak anjak piutang mengembalikan tanggung jawab penagihannya. Sedangkan without recourse, bila semua risiko yang tidak terbayar dalam suatu penagihan piutang menjadi tanggung jawab pihak anjak piutang sepenuhnya dan bukan tanggung jawab customer. Dalam konteks ini tergantung kepada factors memilih yang mana yang membuat bisnisnya lebih aman. Pada umumnya, with recourse pasti lebih aman untuk ajak klien. Sebaliknya, without recourse pasti lebih aman buat klien. Lanjut adalah faktor berdasarkan pelayanannya. Salah satu hal yang paling menarik di bisnis factoring bagi klien atau termasuk customer adalah adanya full service factoring, yaitu memberikan semua jenis fasilitas pembiayaan dan non pembiayaan. Ya, adanya resource factoring memberikan semua fasilitas kecuali proteksi risiko tidak diterima tagihan. Bulk factoring, jasa yang diberikan hanya pembiayaan dan pemberitahuan jatuh tempo. Kemudian maturity factoring, fasilitas yang diberikan perlindungan kredit dan pengurusan penjualan. Advance payment, pembayaran dilaksanakan saat jatuh tempo sebesar 80% dari nilai factors. Yang paling menarik di dalam bisnis factoring adalah adanya pemberian jenis fasilitas bukan pembiayaan saja tapi non pembiayaan. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian tujuan anjak piutang didirikan atau tujuan anjak piutang bertujuan apa? Yaitu menjamin pembayaran langsung kepada perusahaan anjak piutang, mencegah klien merugi perusahaan anjak piutang, mencegah adanya perubahan dalam kontrak, memungkinkan perusahaan anjak piutang untuk menuntut apabila terjadi perselisihan. Ya, jadi pengambil alihan itu adalah tadi yang saya sebutkan. Kemudian jasa anjak piutang. Nah, ini yang menarik adalah tentunya adalah pembiayaan itu sendiri, yaitu atau financing services yang penyediaan pembayaran di muka 60% sampai 80% tergantung risiko, bahkan ada 90% tergantung analisis dan risiko yang diberikan ke dalam bisnis itu. Kemudian non-financing service ini yang paling menarik dari semuanya adalah adanya service untuk melakukan investigasi kredit yang akan diberikan terkait transaksi antara customer dan client. Sales ledger, administration, accounting, jadi dia memberikan semacam manajemen piutang. Jadi sebetulnya perusahaan klien tidak perlu membentuk suatu unit khusus untuk menangani piutangnya bila semua sudah ditangani oleh factors. Kemudian otomatis karena factors itu adalah perusahaan keuangan, tentu ada pengawasan kredit. Dan collection pun tidak perlu dibentuk oleh perusahaan klien karena akan dilakukan oleh factors itu sendiri. Tentunya dengan hal ini secara langsung ataupun tidak langsung adalah klien mendapatkan perlindungan dengan adanya risiko kredit bila klien langsung memberikan fasilitas kredit kepada customernya. Tentunya dalam hal ini ada service charge ya. Biasanya domestik itu lebih rendah daripada internasional mengingat risikonya. Kemudian lanjut, manfaat anjak piutang. Membantu administrasi penjualan dan penagihan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, membantu beban risiko, memperbaiki sistem penagihan, mempelajari modal kerja. Ini adalah yang paling penting. Jadi sebetulnya pembiayaan pembiayaan factoring adalah termasuk dalam bagian dari kredit modal kerja, meningkatkan kepercayaan, kesempatan untuk mengembangkan usaha. Meningkatkan kepercayaan adalah dalam pengertian klien tentunya dalam memberikan barangnya dapat lebih lancar, cepat, dan otomatis dana yang diterima di muka dari factors akan dapat diputar kembali dalam bisnisnya untuk selanjutnya. Tentunya setiap permintaan customer itu sendiri ataupun customer yang lainnya dapat dipenuhi dengan cepat. Dan tentunya usahanya terus berkembang dengan cepat pula. Kemudian manfaat anjak piutang internasional tentunya ada
dua seperti halnya LC di dalam ekspor impor melalui perbankan, yaitu eksportir dan untuk importir. Pada prinsipnya lebih sederhana daripada LC perbankan karena mekanismenya sebenarnya adalah sangat sederhana dengan menunjukkan invoice atas transaksi tersebut. Meskipun demikian di Indonesia ada sedikit berbeda karena invoice masih menjadi hal yang belum kuat sehingga perlu ada jaminan, analis kredit dan sebagainya. Lanjut, biaya ajak piutang sudah dikemukakan sebelumnya. Adanya terkait service dengan adanya service dan administrasi, tentunya ada biaya-biaya yang itu dibebankan kepada customer, termasuk interest atas nilai yang diberikan kepada pihak klien. Kemudian ada discount charge yang tadi saya bilang adalah seperti halnya interest. Ada hal yang wajar bila klien dibebani suatu nilai tertentu. Kemudian pokok perjanjian factoring atau ajak piutang adalah isinya biasanya memuat ketentuan umum, keabsahan piutang, pengalian risiko, pengalian piutang, notifikasi, syarat pembayaran, tanggung jawab klien atau customer, dan di Indonesia ada yang namanya disebut jaminan kredit. Ajak piutang, apa sih bedanya dengan kredit? Ajak piutang, jual beli piutang, pengalian aktiva produktif. Jadi yang tadinya tertunda 3 bulan, 2 bulan bisa langsung diproses untuk bisnis selanjutnya dengan adanya pembayaran di muka oleh pihak factors, memperlancar arus kas, yaitu cash flow-nya lebih baik karena modal kerjanya semakin terpakai cepat atau produktif tadi, mengubah penjualan kredit menjadi tunai. Yang tadinya tertunda, cash dapat diterima di muka. Sebenarnya agunan tidak mutlak, tapi kenyataannya bila menghadapi risiko, pihak factors akan meminta nilai-nilai tertentu untuk jaminan. Hubungan dengan klien sebagai partner. Dalam konteksnya, ajak piutang bukan seperti perbankan, tetapi lebih kepada sebagai partner, khususnya partner untuk transaksi keuangannya. Sedangkan pihak bank yang memberikan kredit adalah proses perkreditan yang panjang, tentunya banyak persyaratan dan prosedurnya, menimbulkan utang dan mobilisasi dana. Kalau tadi cash flow, secara tanda kutip seolah tidak ada utang, dengan kredit muncul adalah transaksi utang kepada pihak klien. Tambahan aktiva dalam bentuk kas memerlukan agunan, kurang membantu administrasi debitur. Nah, ini yang paling berbeda, dimana seperti yang saya utarakan sebelumnya, ajak piutang memberikan service non financing selain financing itu sendiri. Kemudian saya kira itu semua adalah hal yang perlu sebagai pengetahuan teman-teman sekalian, khususnya yang pemerhati masalah hukum pembiayaan, khususnya ajak piutang atau factoring, dan yang sedang mempelajari hukum bisnis secara umum. Terima kasih atas perhatiannya.